Mulai. Oke. Assalamualaikum Bu Dita. Iya, Waalaikumsalam Pak Chandra. Selamat siang Bu Dita. Apa kabar hari ini? Sehat semua Bu? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Kabar saya juga hari ini baik Pak Chandra. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati ya dari tadi itu kok hari ini Ibu Dita kelihatannya kok bersemangat dan sangat ceria. Nggak seperti biasanya ya. Mungkin Ibu pada hari ini energik ya. Mohon izin Bu, kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang bisa saya bantu untuk hari ini? Oke Pak, kok Pak Chandra tahu toh kalau saya hari ini sedang memikirkan sesuatu. Gini Pak, yang sebenarnya memang saya ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Chandra ada waktu? Mohon maaf loh Pak ini jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak hari ini. Oh tidak ganggu kok Bu, santai saja. Saya hari ini longgar, ada waktu. Jangan sungkan-sungkan Bu Dita, silahkan kalau mau ngobrol sama saya hari ini silahkan. Apa nih yang rencananya kita bicarakan? Ya, alhamdulillah kalau gitu, Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Chandra. Jadi begini, Pak. Sejak tahun ajaran baru ini saya ditugaskan untuk mengajar lagi di kelas 1, Pak. Namun masalahnya beberapa hari ini yang saya sering membuat tidak nyaman itu dan juga pikiran saya tidak tenang meskipun saya bertahun-tahun itu mengajar di kelas 1, namun untuk tahun ini saya merasa gimana gitu, Pak. Apa karena jumlah siswa saya itu yang semakin sedikit, tapi kadang saya juga berpikir kalau siswanya sedikit itu berarti kan saya semakin ringan ya, Pak, beban yang saya sedang ampuh saat ini. Ampuh ya, di Ya, ampuh. saya ampuh saat ini. Nah, di sisi lain ternyata pada 18 siswa itu banyak yang kesulitan dalam membaca, Pak. Padahal saya juga sudah menerapkan sesuai pembelajaran transisi PAUD dan SD. Seperti itu, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu ini Bu Dita untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan mungkin kira-kira apa yang Ibu Dita harapkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Anda, saya dapat merasa tenang dan bisa menceritakan keluh kesah yang saya alami saat ini. Baik Bu Dita, kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Ibu dapatkan dari kita ngobrol-ngobrol hari ini? Saya berharap juga Pak akan mendapat solusi dari masalah yang saya alami saat ini. Ya Bu Dita, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Dita? Mohon untuk diceritakan Bu Dita, nggak usah sungkan-sungkan sama saya. Siap Pak, begini Pak Chandra ceritanya. Sejak tahun ajaran baru ini kan saya juga ditugaskan lagi untuk Ya. mengajar di kelas 1 kembali Pak. Namun ada beberapa yang menjadi pikiran saya terkait hasil diagnosis awal saat di semester 1 setelah MPLS dan waktu MPLS dan setelah MPLS itu. Nah, yang saya pikirkan itu kemarin 18 anak itu nyatanya dari 18 itu hanya 5 yang bisa membaca dan mampu menuntaskan capaian belajar di kelas 1 itu, Pak. Oh begitu. Tapi bagaimana bisa Bu Dita? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Dita ini menjadi resah dan tidak nyaman saat ini? Padahal kan Bu Dita sudah pernah mengampu di kelas 1 sebelumnya kan, dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, Pak. Kalau menurut saya nih ya, Pak, kalau tahun ini sebenarnya masalahnya juga tidak serius.
karena masalahnya dari tahun ke tahun itu juga hampir sama. Oh, tidak serius. Tapi menurut saya tidak seriusnya itu seperti apa, Bu? Bisa diceritakan lebih detail nggak, Bu Dita? Itu Pak, dari siswa saya 18 anak pada semester ini, hanya 5 anak saja yang sudah bisa membaca dan mampu menuntaskan capaian pembelajaran di kelas 1. Padahal dari hasil diagnostik awal, CP yang ada di kelas 1 itu juga sudah saya turunkan ke tahap yang lebih mudah dan saya mengadopsi pembelajaran transisi PAUD SD yang marak pada saat ini. Dan pada saat ini pun saya juga menekankan literasi dan numerasi ke anak-anak dengan strategi membaca lancar terlebih dahulu. Jadi materi pembelajaran saat ini itu yang saya berikan kepada anak-anak akhirnya pasif dan banyak yang tidak merespon karena anak-anak kurang lancar dalam membacanya. Kalau boleh tahu, Bu Dita, dari masalah Bu Dita, apa yang sudah Bu Dita terapkan kepada anak-anak supaya anak-anak ini capaian pembelajarannya tercapai dan anak-anak dapat lancar membaca yang kaitannya dengan literasi dan numerasi siswa, Bu Dita? Iya, Pak. Jadi awalnya saya melaporkan kepada kepala sekolah setelah saya mendapatkan hasil dari diagnostik awal yang saya lakukan. Kemudian saya juga punya alternatif yaitu dengan memberikan jam tambahan untuk 13 siswa yang masih dalam tahap pengenalan merangkai suku kata dan masih menghafalkan huruf. Nah, karena kemampuan awal mereka beragam, saya juga menjalin kolaborasi untuk berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang ada di kelas 1 saat ini, Pak. Oh, begitu Bu Dita. Jadi masalahnya seperti itu ya Bu di kelas 1 nggih. Iya, Pak, karena ketika anak-anak tidak bisa membaca pembelajaran, yang saya lakukan di kelas itu akan pasif dan tidak ada yang meresponnya dan otomatis tidak ada pergerakan. Karena itu akhirnya saya memberikan alternatif di luar jam setelah pulang sekolah dengan terus membimbing anak-anak untuk dapat bisa membaca lancar dan memahami apa yang mereka baca. Oh, begitu. Jadi masalahnya begitu ya, Bu Dita. Nah, kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu Dita. Saya mau bertanya nih, selama ini apa yang Bu Dita lakukan sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah maupun dari orang tua siswa, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak, setelah saya memberikan hasil analisis diagnostis awal, siswa kepada kepala sekolah dan wali murid, saya juga mendapatkan dukungan penuh dari mereka. Dan banyak juga yang disampaikan wali murid terkait kesulitan belajar membaca pada anak-anak. Bahkan ada sebagian orang tua yang ingin mencarikan bimbingan belajar untuk memusatkan belajar membaca pada anak-anak tersebut. Namun belum menemukan tempat yang tepat karena memang di sekitar sekolah kami itu jauh dari bimbingan belajar yang mereka inginkan. Dan selain itu, banyak wali murid juga terkendala dengan biaya yang akan memasukkan anak-anak mereka ke bimbingan belajar atau les, Pak. Sedangkan banyak wali murid juga yang saat ini bekerja sebagai buruh lepas harian dan ada juga yang hanya diasuh oleh nenek kakeknya di rumah karena efek broken home dan lain sebagainya. Berarti Bu Dita dengan sukarela memberikan waktu Bu Dita untuk menambah jam pelajaran kepada siswa-siswa yang bermasalah tersebut ya, Bu? Iya, Pak. Saya memberikan jam tambahan tanpa memungut biaya dengan melihat kondisi anak-anak yang tadi. Dengan melihat kondisi siswa Bu Dita tadi yang sangat kompleks, dari yang tidak bisa membaca, kemudian juga masalah ekonomi, kemudian juga masalah keluarga, kira-kira apa yang bisa Bu Dita lakukan lagi, Bu? Mungkin saya akan memberikan jam tambahan kepada siswa supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.
capaian pembelajaran menjadi tuntas dan memberikan motivasi agar terus belajar walaupun belum hafal dengan huruf, dengan masih merangkai kata, dengan suku kata, maupun masalah ekonomi yang tidak bisa ikut bimbingan belajar di luar sekolah, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus idenya Bu Dita tentang penambahan jam belajar supaya anak-anak lancar membaca sesuai dengan kegiatan literasi awal siswa kelas 1. Nah, supaya tujuannya itu memang positif dan dapat lebih giat belajar lagi ya Bu Dita. Iya, Pak. Oh iya Bu, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ini bagaimana? Iya, Pak. Saya berniat memberikan jam tambahan sesuai dengan kemampuan awal siswa yang beragam dan akan saya kelompokkan. Di sini pengelompokannya yang akan saya ambil dari siswa yang sudah dapat mengeja persuku kata dan ada juga kelompok lain dari siswa yang masih mengenal huruf. Jadi, mereka saya kelompokkan supaya saya juga tidak merasa kesulitan. Wah, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Dita. Lalu kira-kira apa yang masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa akan menemui kepala sekolah lagi dan saya akan menyampaikan pada beliau bahwa saya juga mendapat dukungan dari orang tua siswa. Wah, luar biasa, hebat Bu Dita. Kemudian langkah penyelesaiannya yang Bu Dita ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah Pak untuk hal ini. Saya dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Saya takut jika orang tua tidak terima kalau anaknya nanti dikatakan tidak pintar seperti siswa yang lain karena pengelompokan setelah mendapat dari hasil diagnosis awal tadi. Dan itu yang membuat saya lebih waspada, takut orang tua juga tersinggung dengan apa yang saya lakukan. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang loh dan bersyukur Bu Dita pada akhirnya Bu Dita juga merasa lega. Oh iya Bu Dita, terus dari yang sudah Bu Dita rencanakan tadi, itu komitmen apa yang akan Ibu Dita lakukan untuk menjalankan rencana-rencana panjenengan itu Bu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi untuk menangani kesulitan membaca pada anak-anak. Iya. Terima kasih Bu Dita. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen-komitmen Bu Dita itu supaya program atau rencana-rencana Bu Dita yang sudah diprogramkan itu dapat berjalan dengan lancar, Bu? Nah, terkait masalah itu juga dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya juga untuk memberikan arahan jika akan ada penambahan jam setelah pulang sekolah yang lamanya kira-kira sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan itu pun tidak hanya satu siswa, namun akan berkelompok dengan siswa yang lain. Jam tambahan ini saya akan berikan 4 kali dalam seminggu dengan giliran dari masing-masing kelompok. Selain itu juga akan saya adakan monitoring terkait pembelajar membaca dengan orang tua, supaya ide yang saya berikan tidak sia-sia dan partisipasi juga dari orang tua, Pak. Mungkin harapan ke depan yang saya inginkan sebelum semester 1 ini berakhir, anak-anak sudah bisa membaca dan kita fokus untuk ide selanjutnya dengan pemahaman siswa terkait bacaan yang mereka baca sebagai hasil literasi siswa. Wah, ide bagus sekali Bu Dita. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Dita. Dan Bu Dita dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria lagi seperti biasanya. Iya Pak, amin, amin. Mudah-mudahan dari yang saya lakukan dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan. Terima kasih ya Pak Chandra dan terima kasih juga atas waktu baik saran maupun masukannya sehingga saya sekarang merasa enakan dan lega. Iya Bu, sama-sama. Inilah gunanya kita belajar, sama-sama belajar supaya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita itu bisa kita selesaikan sama-sama. Dan saya berdoa semoga rencana yang sudah Bu Dita susun, kemudian juga langkah-langkah yang sudah panjenengan ambil
itu dapat berjalan dengan lancar, dan saya doakan semoga siswa-siswi yang Budita ampuh di sekolah itu permasalahannya juga cepat untuk terselesaikan, dan pembelajaran yang Budita lakukan di sekolah dapat berjalan sesuai dengan yang tujuan pembelajaran yang dicapai. Baik, terima kasih Pak. Saya akan kembali ke kelas lagi ya untuk menyelesaikan penambahan jam untuk anak-anak. Terima kasih Pak Chandra. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.